para ASN di lingkungan KSDM, dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan yang saya hormati? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita hadir secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan webinar yang sangat penting, yaitu kegiatan sosialisasi tugas belajar luar negeri 2022. Kegiatan ini tentunya sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh para pegawai KSDM yang berminat melanjutkan studi S2 dan S3 ke luar negeri. Mungkin masih banyak pegawai KSDM yang belum mengerti dan belum paham akan alur, persyaratan, dan mekanisme tugas belajar ke luar negeri. Oleh karena itu, kegiatan webinar sosialisasi tugas belajar ini pagi hari ini, tanggal 2 Agustus 2022, hadir untuk menjawab ketidakmengertian dan ketidakfahaman sebagian pegawai KSDM. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih jelasnya terkait tugas belajar luar negeri 2022, pagi hari ini Bapak Andi Maulana Hidayat sebagai koordinator program dan kerjasama akan memaparkan secara detail terkait tugas belajar luar negeri KSDM 2022. Kepada Bapak Andi kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, izin saya paparkan mengenai penawaran tugas belajar luar negeri yang hasil dari Embassy Forum di bulan Juni kemarin 2022. Sebentar, saya izin saya screen dulu. Sudah tampil jelas, Punten? Jelas Pak Andi. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah paparan atau proposal tugas belajar luar negeri yang masuk ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, CQ, BP, SDM, ESDM. Jadi sudah ditetapkan oleh Kepala Badan, ada 6 universitas yang sampai saat ini lolos mengajukan proposal ke kita. Yang pertama itu ya ada University of Auckland dari New Zealand, kemudian the University of Australia, kemudian Edith Cowan University, kemudian ada Heriot-Watt University, kemudian ada Coventry University, dan terakhir adalah University of Dundee. Berikut adalah persyaratan dan program studi yang mensupport net zero emission Kementerian SDM. Yang pertama, University of Auckland, degree atau program studinya adalah Master of Energy Specialization by Research on Geothermal Energy. Kemudian persyaratannya IELTS score of 6.5 atau equivalent, kemudian GPA 5.0, kemudian ada perbedaan antara GPA dan GPA. Nah, ini ada kalkulatornya sendiri. Nanti kalau misalnya kawan-kawan ada yang interested mengenai gimana mengkonversi nilai GPA-nya, saya sudah cantumkan link untuk perhitungannya. Kemudian yang kedua adalah Doctoral Studi Facultas of Engineering dengan spesifikasi khusus untuk geothermal energi. Persyaratannya IELTS score 7.0 atau equivalent. Kita lanjut. Kemudian University of Western Australia. Program studinya Master of Renewable and Future Energy, ini coursework atau kelas. Kemudian Master of Renewable and Future Energy by Research. Beberapa ini adalah pilihan research yang kita dapat dari proposal mereka. Yang pertama, Renewable Energy Source and Generation, Energy Storage System, Energy Transmission and Distribution, including Smart Grid and Microgrid. Dan yang terakhir, the main drivers and policy that impact the adoption of clean energy. Requirement-nya sama, ini untuk master, 6.5 or equivalent.
lulusan dari engineering. Kemudian untuk yang research successfully completed prior tertiary study in electrical and electronic engineering, chemical engineering, or mechanical engineering. Saya lanjut. Kemudian ada lagi Edith Cowan University dengan program studi Master of Engineering, Electrical and Renewable Energy Engineering, kemudian Master of Science by Research. Requirement-nya untuk master adalah 6.5 IELTS or equivalent. Yang tambahannya itu ada were accepted equivalent prior learning, including at least 5 years relevant professional experience. Kemudian juga menerima Doctor of Philosophy atau PhD dengan relevant research-nya, hydrogen generation and storage, carbon capture and storage, optimal integration of renewable energy resource in a utility grid or in a microgrid. Kemudian mitigating the impact of electric vehicle, charging on the accelerated aging of utility asset, optimization of placement and sizing of neighborhood energy storage system, customized energy generation and storage for rural and farming area, novel energy storage system, kemudian energy conservation in communication systems and networks, kemudian high efficiency combustion, dan yang terakhir reducing the carbon footprint of construction through improved materials and alternative resource. Requirement-nya standar kalau untuk yang IELTS 6.5, kemudian yang doktor IELTS-nya 7.0. Ada tambahan research proposal or a personal statement describing academic goal and interest untuk yang doktorat. Kemudian saya lanjut ke Heriot-Watt University. Terbagi dua, ada postgraduate third degree dengan spesialisasi Marine Renewable Energy. Yang kedua ada Renewable Energy Development. Kemudian ada juga jurusan untuk Selected Postgraduate Research Degree, MRIS MPhil Program. Yang terakhir ada PhD Program. Kemudian suggested research-nya, kalau yang tertarik untuk yang research, yang pertama Renewable Energy and Energy Planning, Marine Resource and Coastal Zone Management, Waste Minimization and Management, Conflict of Use in Marine and Coastal Estate, Hydrogen and Energy Storage, Island-Based Smart and Flexibility Grid. Ini ada tawaran untuk Proposed Industry and Third Sector Delivery Partner, kemudian ada Existing Project Links. Secara requirement untuk yang S2 adalah 6.5 dan yang PhD 7.0. Kemudian untuk yang by research, research proposal or personal statement describing academic goal and interest. Kemudian for postgraduate conversion course, non-related degree will be considered. Kemudian admission to our program is by individual assessment. Experience and skills are valued alongside formal qualification. Ini requirement yang diminta oleh Heriot-Watt University. Saya lanjut. Kemudian ada Coventry University dengan program studinya Master Renewable Energy Engineering, kemudian Master in Renewable Energy Management, kemudian Electrical Automotive Engineering, kemudian Master Oil and Gas Engineering, yang terakhir Master Oil and Gas Management. Mereka juga menawarkan Master by Research, kemudian untuk PhD atau doktoral dengan research areanya electronics, motors, hydrogen system, dan yang terakhir adalah energy storage. Requirement-nya untuk master IELTS 6.5 or equivalent with no component lower than 5.5. Kemudian undergraduate degree with 2.6 dari skala 4 GPA
or successfully pass S1 with 2.6 skala 4 GPA. All applicant must have evidence of academic attainment is indicated. Kemudian yang untuk doktoral, IELTS-nya 7.0 atau equivalent, minimum of 2:1 first degree in relevant discipline subject area, with minimum 60% mark in project element or equivalent with minimum 60% overall module average. Ini kira-kira penjelasannya adalah nilai minimumnya 60 gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir, University of Dundee ini menawarkan 3 program, 2 dari PhD Opportunity di bawah School of Business dengan program studi yang pertama Renewable atau Clean Energy and Economic Growth, Green Technology and Renewable Energy Generation, kemudian Renewable, Clean Energy and Carbon Emissions, kemudian Green Technology and Carbon Emission, kemudian Driver of Renewable Energy Source, Solar, Wind, Hydro, dan etc. Requirement-nya, IELTS-nya skor 6.5 or 7, kemudian you should have an honor degree at 2.1 or above, master degree in relevant discipline. Di sini ada opportunity untuk lulusan dari accounting or finance. Kemudian PhD opportunity School of Science and Engineering dengan majoringnya offshore renewable, oil and gas, corrosion study, toward green hydrogen production atau fuel cell materials. Kemudian continuous casting of metal for application in energy sector. Requirement IELTS-nya 6.5 equivalent and score 7. Kemudian harus ada master degree lulusan dari engineering. Yang terakhir, School of Social Science, Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, Master of Law. Jadi there will be some prerequisite for LLM course. Diutamakan yang lulusan dari hukum, kemudian GPA-nya 2.5, kemudian dia lulusan dari sarjana. Untuk universitasnya sudah saya sampaikan, kemudian ini ada timeline tugas belajar Kementerian ESDM. Nah, ini pre dan sosialisasi yang kita laksanakan hari ini, pre-nya sudah bulan Juni kemarin. Kemudian pendaftaran online, paling lambat 8 Agustus itu sudah ada di kantor. Hopefully teman-teman di Biro SDM bisa membuka ini sebelum tanggal 8. Kemudian penutupan pendaftaran direncanakan tanggal 19 Agustus. Pengumuman seleksi administrasi yang lulus seleksi administrasi pada tanggal 23 Agustus. Kemudian seleksi wawancara antara KSDM dan University kalau ada gitu dari kampusnya tanggal 25 sampai tanggal 26 Agustus. Kemudian terakhir pengumuman hasil seleksi lulus tugas belajar pada tanggal 30 Agustus 2022 dan mulai perkuliahan kemungkinan kalau tahun ini bisa dilaksanakan secara online sambil mengurus visa dan administrasi lainnya. Saya rasa cukup sekian, Kang Denny. Mungkin nanti sesi tanya jawabnya kali ya yang lebih panjang. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi yang telah memaparkan terkait tugas belajar luar negeri, tentunya yang mendukung net zero emission ya. Jadi tidak semuanya program studi, tapi program studi yang mendukung net zero emission. Tadi sudah dibubarkan beberapa program studi ya, dan juga beberapa universitas yang sudah dipaparkan oleh Bapak Andi. Terima kasih Pak Andi atas paparannya. Baik, paparan sosialisasi sudah dipaparkan dan mungkin masih banyak pegawai yang belum paham terkait persyaratan tugas belajar luar negeri. Nah, sekarang kita akan masuk pada paparan terkait persyaratan tugas belajar luar negeri
yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Widya Hayu Atmani dari Biro SDM. Kepada Ibu Widya, kami silakan. Baik. Nah, terima kasih Pak Denny Andreas. Apa suara saya sudah terdengar? Oke, saya izin tayang dulu ya. Baik. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kemudian mohon izin sedianya Pak Karo SDM yang akan menyampaikan sosialisasi ini, namun karena beliau mendapatkan penugasan lain sehingga untuk paparannya diberikan kepada saya. Kita lanjut aja. Ini terkait jadi tugas belajar yang saat ini lebih memudahkan pegawai karena terjadi perubahan paradigma di mana kita sekarang menjadi merdeka belajar. Merdeka belajar ini diberikan dengan mempermudah akses belajar oleh seluruh pegawai, kemudian memperbanyak konten belajar, menyederhanakan ketentuan pemberian izin untuk belajar, dan mengarahkan pegawai untuk belajar dari experiential learning dibanding formal learning. Hal ini sejalan dengan menindaklanjuti arahan dari Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah dikeluarkan oleh Menpan, yaitu berupa Surat Edaran Menpan Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan. Adapun dasar-dasar hukum dalam pelaksanaan tugas belajar ini ada 4, yaitu ada Perpres Nomor 12 Tahun 1961. Kemudian ada Permen ESDM nomor 20 tahun 2016, ini tentang tugas belajar PNS di lingkungan Kementerian SDM. Kemudian ada SE Menpan nomor 28 tahun 2021, tanggal 29 Desember 2021, tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan. Dan ada keputusan Kepala BPSDM ESDM nomor 48 K/HK.02/BPS tahun 2022 tentang pedoman teknis seleksi tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian SDM. Selanjutnya, tugas belajar itu adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir melalui pendidikan formal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan rencana tugas belajar. Rencana pengembangan kompetensi atau HCDP itu nantinya akan dibagi menjadi 2, yaitu tugas belajar yang dibiayai dan tugas belajar yang tidak dibiayai. Adapun tujuan pelaksanaan tugas belajar sendiri itu adalah 1, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Dan ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik yang selaras dengan panduan perilaku kompeten. Kemudian tugas belajar yang dibiayai itu dapat diberikan 2 status. Ada status diberhentikan dari jabatan dan ada pula yang tidak diberhentikan dari jabatan. Kemudian untuk tugas belajar yang tugas belajar dapat pula tidak dibiayai dengan status diberhentikan dari jabatan dan tidak diberhentikan dari jabatan. Dengan pertimbangan pemberian status diberhentikan dan tidak diberhentikan itu mempertimbangkan 1, kebutuhan organisasi, dan atau yang kedua adalah sistem penyelenggaraan pendidikan. Jadi jika memang di perguruan tingginya pelaksanaan pendidikannya itu dilaksanakan secara reguler, maka pegawai akan diberikan status diberhentikan dari jabatannya. Kemudian ini tugas belajar ada perkuliahan secara daring, ada double degree, ada studi by research. Kemudian untuk perencanaan tugas belajar, rencana tugas belajar terdiri dari rencana tugas belajar 5 tahunan dan rencana tugas belajar tahunan. Rencana kebutuhan tugas belajar 5 tahunan memuat sasaran program, indikator kinerja kegiatan, dan kebutuhan kompetensi pendidikan.
Kemudian rencana kebutuhan tugas belajar tahunan memuat nama, NIP, golongan, jabatan, pendidikan terakhir, rencana tugas belajar, tahun pelaksanaan tugas belajar, dan sumber pembiayaan. Nah, berdasarkan hasil penyusunan rencana kebutuhan 5 tahunan ini, maka untuk tahun 2022 ini, pelaksanaan tugas belajar kita mengusung tema NZE ya, Net Zero Emission. Kemudian ini tadi terkait pendanaannya. Pendanaannya itu dapat diberikan melalui APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber lain yang sah diantaranya adalah bantuan swasta, badan, yayasan, lembaga, perusahaan, atau organisasi berbadan hukum dalam dan luar negeri yang tidak mengikat, dapat berasal dari satu sumber dana sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama. Kemudian adapun persyaratan dari tugas belajar yaitu memiliki masa kerja paling singkat 1 tahun sejak diangkat sebagai PNS, memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas dengan ketentuan paling kurang A. 3 kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan, B. 2 kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan. Selanjutnya, memiliki penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik. Ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu yang akan mendaftar untuk tugas belajar terkait SKP-nya. Mohon diperiksa kembali agar dan dipastikan bahwa SKP itu tidak ada yang bernilai di bawah baik gitu. Jadi untuk yang baik itu butir-butir kegiatannya maupun sikap dan perilakunya itu semuanya harus paling rendah berpredikat baik. Jadi jika ada satu saja yang berpredikat kurang dari baik, maka dia tidak akan lulus untuk seleksi administrasinya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, dalam hal ini Kementerian SDM, pemberi bantuan dan atau perguruan tinggi, menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar. Kemudian tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. Kemudian tidak sedang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin. Kemudian tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan atau tindak pidana. Tidak sedang dalam proses perkara pidana. Tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan program. Kemudian tidak sedang melaksanakan pendidikan tinggi lainnya atau tidak sedang menerima pembiayaan secara penuh tugas belajar dari sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan atau sponsor tugas belajar. Kemudian tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan atau hukuman disiplin sedang atau berat. Selanjutnya syaratnya adalah tidak pernah menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat dalam 3 tahun terakhir, tidak pernah menempuh program studi pendidikan tinggi yang sama dengan program studi pendidikan tinggi yang akan diikuti, kemudian tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan dalam waktu 1 tahun terakhir, dalam waktu 2 tahun terakhir, dan tidak pernah gagal dalam tugas belajar. Selanjutnya, tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan atau perguruan tinggi luar negeri. Untuk perguruan tinggi dalam negeri itu ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan, dan atau perguruan tinggi swasta.
Kemudian tugas belajar dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam, dan atau Sabtu Minggu, sepanjang telah memiliki izin persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian perguruan tinggi di luar negeri merupakan perguruan tinggi yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, terkait program tugas belajar luar negeri ini, tentunya dari BPSDMA dalam hal ini telah memastikan bahwa perguruan tinggi yang ikut serta dalam program kita adalah perguruan tinggi yang telah diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Ini syarat-syarat program studi yang dipilih harus memenuhi persyaratan sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar tadi yang mendukung NZE, kemudian penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi, kemudian yang ketiga memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri, atau C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri. Dan yang keempat, diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri. Kemudian tugas belajar itu diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar. Diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK sebagai PNS tugas belajar. Jangka waktu tugas belajar. Jangka waktu tugas belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 semester atau 1 tahun. Ini yang berbeda dengan peraturan di Permen kita yang sebelumnya yang berlaku di Permen SDM. Untuk Permen SDM yang berlaku untuk perpanjangan adalah setengah masa studi. Sementara sesuai dengan SE yang berlaku saat ini perpanjangan tugas belajar hanya dapat diberikan paling banyak 2 semester atau 1 tahun untuk seluruh jenjang pendidikan, baik itu S2 maupun S3. Kemudian ini tadi sudah kira saya jelaskan ya, jangka waktunya dapat diperpanjang paling banyak 2 tahun atau 1 semester. Kemudian kriteria perpanjangannya itu dapat diberikan jika perubahan kondisi sistem studi perkuliahan, keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar, dan atau penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang seperti kondisi perang dan pandemi pada saat ini dan lain-lain. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar. Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK akan mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 kali jenjang pendidikan di atasnya dengan syarat mendapat persetujuan PPK, kemudian prestasi pendidikan berpredikat cum laude atau setara, tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar, dan mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar. Jadi ini ada syarat tambahan untuk yang akan berkelanjutan dari S2 lanjut ke S3, itu syaratnya yang baru adalah prestasi pendidikannya cum laude atau setara dan tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar. Kemudian PNS tugas belajar dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal 1 memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi, dan yang kedua memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani. Jika berdasar ketentuan perguruan tinggi pendidikan dilaksanakan pada kelas reguler atau kelas pagi,
maka status tugas belajar diberhentikan dari jabatan. Jika berdasar ketentuan perguruan tinggi pendidikan dilaksanakan pada kelas malam, full online, atau kelas Sabtu Minggu, maka status tugas belajar tidak diberhentikan dari jabatan. Kemudian hak-hak pegawai tugas belajar itu berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapat kenaikan pangkat, mendapat kenaikan gaji berkala, mendapat penilaian prestasi kerja, kemudian masa tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja, mengajukan cuti program studi dalam keadaan kahar atau force majeure. Kemudian PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, PNS tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat informasi. Ini kewajibannya, bisa sambil dibaca ya. Nanti paparannya akan di-share untuk Bapak Ibu semua. Di antaranya ini menyerahkan tugas dan tanggung jawab, melaporkan alamat, melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar di luar negeri kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar, kemudian tidak mengambil cuti program studi, kemudian lulus tugas belajar sesuai dengan masa tugas belajar, menandatangani perjanjian. Kemudian ini yang paling penting adalah melapor paling lama 15 hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar. Kemudian mengikuti atau melaksanakan ikatan dinas selama A. 2 kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang diberhentikan dari jabatannya, B. 1 kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang tidak diberhentikan dari jabatannya, dan C. 1 kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya. Kemudian PNS tugas belajar biaya mandiri yang tidak dibebaskan dari jabatannya tidak wajib menjalani ikatan dinas. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif. Jadi ikatan dinasnya akan dijumlahkan untuk yang S2 dan S3-nya. Kemudian PNS yang tidak memenuhi kewajiban ikatan dinas wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama melaksanakan tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian ini terkait pembiayaannya yang diperoleh, saya highlight yang luar negeri saja. Ini nanti akan memperoleh biaya pendidikan tuition fee, kemudian biaya buku dan referensi, biaya konseling, biaya suplementari akademik, bantuan biaya hidup, bantuan biaya penelitian, seminar hasil penelitian dan penulisan tesis atau disertasi, tunjangan kedatangan, biaya pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung, biaya administrasi, yaitu berupa biaya pengurusan dokumen setelah ditetapkan sebagai PNS tugas belajar, ini dalam hal pengurusan visa, paspor, dan sebagainya. Kemudian biaya transport, yaitu 1 kali perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar, dan 1 kali perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar untuk keperluan pengambilan data riset. Kemudian ini ada pembatalan tugas belajar. Tugas belajar dapat dibatalkan jika terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar, sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kemudian dapat dibatalkan juga bila tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal tanpa alasan yang sah, kemudian mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar, dan alasan lain yang ditetapkan oleh PPK. Dalam hal PNS yang sedang menjalani pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada poin 3, dan hasilnya dinyatakan tidak bersalah, yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar. Tugas belajar juga dapat dihentikan dengan alasan tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar, dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan,
sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kemudian dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi atau dinyatakan DO dari perguruan tingginya. Kemudian tidak melaporkan perkembangan tugas belajar dan telah diberikan peringatan tertulis oleh instansinya. Kemudian terbukti melakukan tindakan melawan hukum dan atau alasan lain yang ditetapkan oleh PPK. PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri. Ini terkait perubahan nomenklatur izin belajar, itu saat ini telah diubah menjadi tugas belajar biaya mandiri. Kemudian ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam surat edaran. Izin belajar yang ditetapkan sebelum SE Menpan nomor 28 tahun 2021 ditetapkan, proses pencantuman gelarnya akan mengikuti proses UKPPI. Sementara izin belajar yang ditetapkan setelah SE Menpan nomor 28 tahun 2021 terbit, itu akan dialihkan statusnya menjadi tugas belajar biaya mandiri dan pencantuman gelarnya mengikuti ketentuan tugas belajar. Demikian. Ini ada tambahan terkait alur proses seleksinya ya. Untuk biaya APBN ini tahapannya ada seleksi administrasi, kemudian ada TPA untuk yang dalam negeri, untuk yang luar negeri ini kita nggak ada TPA, kemudian ada proses wawancara. Adapun seleksi administrasinya atau dokumen-dokumen yang harus perlu dipersiapkan oleh para calon peserta, yaitu surat usul tugas belajar ini sedang diusahakan untuk dibuat secara online, kemudian formulir pemantauan tugas belajar, formulir calon pegawai tugas belajar, kemudian ada SK CPNS, SK PNS, SKKP terakhir, SK jabatan terakhir ini tidak perlu diupload, cukup dengan memasukkan nama dokumen yang telah tersedia di Sisdoktahnya Bapak Ibu. Jadi pastikan cek terlebih dahulu Sisdoktah Bapak Ibu apakah SKCPNS, SKPNS, KP terakhir dan jabatan terakhir itu sudah ada di Doktahnya Bapak Ibu. Jika belum, silakan hubungi kepegawaian unitnya masing-masing, minta untuk diupload, kemudian diingat-ingat namanya, nanti di aplikasi seleksi tugas belajar tinggal di tag aja nama dokumennya apa. Kemudian penilaian kinerja 2 tahun terakhir itu bernilai baik tadi ya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini boleh dari klinik kantor saja. Kemudian surat tanda tamat belajar, ijazah dan transkrip nilai. Terus surat pernyataan tidak sedang dan tidak pernah yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, ini IELTS ya, Mbak, IELTS yang ITS harus ya. Jadi tidak boleh TOEFL prediction itu tidak boleh ya Bapak Ibu, jadi harus IELTS yang ITS, kemudian tadi skornya sudah dijelaskan oleh Pak Andi, 6,5 atau 7,0 untuk yang S3. Kemudian ini terkait perhitungan batas usia maksimal yang dipertanyakan. Kemarin setelah proses seleksi tugas belajar yang dalam negeri, kami mencoba berkoordinasi lagi dengan Kemenpan. Kemudian diberikan penjelasan terkait hitungan batas usia maksimal. Untuk S2 yang diberhentikan dari jabatan ini N+1 ditambah 2 kali N+1, yaitu 9 tahun pengurangnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang jabatannya fungsional umum, JFT muda, JFT pertama, itu BUP-nya 58 tahun, maka batas usia maksimumnya di 49 tahun untuk S2. Yang diberhentikan dari jabatannya karena ini luar negeri ya, jadi kemungkinan besar semua statusnya akan diberhentikan dari jabatannya.
Kemudian ini untuk S2 yang tidak diberhentikan, pengurangnya adalah 6 tahun. BUP-nya untuk JFU, kemudian JFT muda dan pertama itu 58 tahun, jadi pengurangnya 58 dikurangi 6 tahun dengan 52 tahun. Kemudian untuk S3 yang diberhentikan dari jabatan, ini N+1 plus 2 kali N+1, asumsinya 4 tahun masa pendidikannya, jadi 4+1 ditambah 2 kali 4+1, ini 15 tahun. Kemudian untuk yang madya berarti BUP-nya 60 tahun, kecuali lektor ya. Ya, kecuali lektor, kecuali yang dosen ke atas itu usianya lebih dari 60 tahun. Hanya pengurangnya saja nanti dikurangi 15 tahun. Untuk yang S3 dengan masa studi 4 tahun, itu maka batas usianya untuk yang BUP-nya 60 tahun itu di 45 tahun. Kemudian yang tidak diberhentikan itu pengurangnya 10 tahun, jadi batas usia maksimumnya 65 dikurangi 10 tahun sama dengan 55 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Denny. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih Pak Denny. Baik, terima kasih Mbak Widya atas paparannya yang jelas dan mendetail. Semoga teman-teman ini makin paham terkait persyaratan tugas belajar luar negeri. Teman rekan-rekan semua, kalau masih belum jelas, kita akan segera masuk pada sesi tanya jawab. Silakan bebas bertanya apapun terkait tugas belajar luar negeri, program studi apa yang ditawarkan, ataupun apapun. Sehingga teman-teman bisa terpuaskan. Karena ini sangat penting bagi karir Bapak Ibu semua ke depannya. Dan silakan untuk bertanya, silakan untuk mengetik di layar kolom chat, Q&A, ataupun raise hand, dan juga bisa bertanya langsung kepada narasumber. Ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan silakan free, jangan malu-malu, jangan takut bertanya, karena ini menyangkut tentang masa depan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Dan untuk kelancaran sesi ini, sesi tanya jawab akan dipandu oleh Ibu Elit. Kepada Ibu Elit kami persilakan. Bu Elit, kami persilakan. Masih di mute, Mbak Bu Elit, masih di mute. Apakah suara saya kedengeran? Ya, silakan Bu Elit. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak dan Ibu, ada 212 nih yang semangat untuk tugas belajar luar negeri. Tapi kita akan buka 3 penanya yang secara langsung bertanya ke narasumber ya. Silakan untuk raise hand. Tapi sebelumnya kita akan bacakan dulu pertanyaan di Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Bu Widya. Saya bacakan ya Bu Widya. Berapa ketentuan terkait durasi minimal bekerja sebelum bisa mendaftar untuk tugas belajar? Itu baru 1 Bu. 3 ya Bu ya. Kemudian ini yang kedua, ini kayaknya Pak David ini suka belajar Bu. Jadi Pak David bertanya, apakah boleh mengambil S2 lagi dengan jurusan yang berbeda? Kemudian yang ketiga, saya sedang mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan eselon 2. Apakah mungkin mengikuti proses tugas belajar? Kemudian yang terakhir Bu, ini terkait dengan usia ya. Saya sekarang usianya 40 tahun. Pengen belajar tugas belajar S2. Tadi Bu Widya sudah jelaskan ya. Untuk S2 ada yang dibebaskan berarti 49 tahun, kemudian tidak dibebaskan 52. Apakah itu benar ya Bu ya? Nanti kita lihat atau kebalik. Ini silakan Bu Widya, nanti kemudian ke Pak Andi. Silakan Bu Widya. Baik. Baik, yang pertama tadi terkait masa kerja paling singkat ya. Itu masa kerjanya adalah 1 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Jadi untuk SKP-nya SKP CPNS dan SKP PNS 1 tahun gitu. Kemudian tadi apa lagi Bu? Untuk Pak David, apakah boleh saya mengambil S2 lagi Bu Widya? Ini Pak David ini kayaknya mengambil S2 suka ya, ini belajar. rajin banget sekolah ya. Ya, Bapak benar. kalau sekolah terus nanti kerjanya kapan atuh Pak? Boleh Pak, boleh. Jadi untuk
apabila Bapak sudah mempunyai gelar S2, boleh mengambil S2 yang lain selama sesuai dengan satu kebutuhan organisasi, kemudian syarat jabatannya Bapak. Jadi Bapak jabatannya apa? Kalau memang jabatannya itu sesuai dengan program studi yang disediakan, oke, untuk ngambil lagi masih bisa kami izinkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syarat jabatannya, ya mohon maaf, kami tidak bisa memberikan. Kemudian untuk perhitungan hal lain yang akan kami perhitungkan kembali adalah terkait ikatan dinasnya, karena tadi Bapak sudah S2, kalau Bapak S2-nya tugas belajar gitu ya, berarti untuk batas usia maksimalnya ikatan dinasnya akan kami tambahkan dengan ikatan dinas yang Bapak S2 dulu. Jadi kalau yang lain hanya misalnya untuk yang dibebas tugas diberhentikan dari jabatannya N+1 ditambah 2 N+1, maka nanti Bapak akan ditambah lagi dengan ikatan dinas Bapak selama S2 yang kemarin kalau belum selesai. Tapi kalau sudah selesai, ikatan dinasnya berlaku ketentuan seperti yang tadi saya jelaskan, N+1 ditambah 2 N+1. Begitu. Kemudian tadi apa lagi ya, Bu? Di sini saya mengikuti lelang sedang terbuka seleksi ya? untuk S1. Ya, betul. Apakah bisa Sedang seleksi. memungkinkan Nah, ini? ini Tetap coba semangat sholat berarti. istikharah dulu. Coba sholat istikharah dulu, mau ikut lelang seleksi atau mau ikut seleksi tugas belajar. Karena kalau ikut seleksi tugas belajar, untuk yang program ini kan tugas belajarnya luar negeri, nggih. Kemungkinan besar adalah diberhentikan dari jabatannya. Jadi khawatirnya nanti ternyata Bapak lulus lelang seleksi S2, lelang seleksi eselon 2-nya, kemudian Bapak ternyata lulus juga nih di seleksi tugas belajarnya, Bapak harus berhenti dari jabatan S2-nya yang baru aja dilantik gitu. Jadi kan sayang. Jadi lebih baik dipertimbangkan masak-masak dulu mana yang mau dipilih, apakah mau ikut lelang atau mau ikut seleksi tugas belajar. Begitu. Kemudian tadi yang terakhir Terkait usia, Bu Widya. Jadi beliau itu sudah 40 tahun pengen S2. Nah, usia tadi Bu Widya nerangin ya, bahwa 49 ya, tahun atau 52 tahun masih bisa. terkait usia tadi kembali ke ini, tergantung jabatannya. Kalau jabatannya fungsional umum, kemudian JFT muda, JFT pertama, itu usia maksimalnya di 49 tahun. Jadi kalau Bapak 40 tahun masih bisa. Kemudian untuk yang S3 itu usia maksimalnya di 45 tahun dengan asumsi tugas pelaksanaan pendidikannya dilaksanakan selama 4 tahun. Begitu Bu Elit. Ada lagi? Baik, Mbak Widya, untuk sementara cukup dulu. Pak Andi sudah menunggu-nunggu nih. Kapan saya ditanya? Begitu ya Pak Andi ya? Ini ada dua penanya nih Pak Andi. Kalau Pak Andi kayaknya sedikit penanyanya. Pak Andi ada pertanyaan. Jika dimulai minggu kedua September, apakah tidak mepet untuk mengurus exit permit dan semuanya? Itu yang pertama, Pak Andi. Sabar ya Pak Andi ya. Kemudian yang kedua, apakah LOA persyaratan dokumen pada due date tanggal 19 Agustus? Mungkin itu dulu sementara Pak Andi. Oh iya, terima kasih Bu Elit. Itu pertanyaan yang Q&A yang udah dijawab barusan sebenarnya. Jadi memang ada beberapa kampus yang mereka memulai perkuliahan itu di pertengahan September. Nah, gimana kalau misalnya apakah nggak terlalu mepet, visa segala macam gitu ya pertanyaannya tadi ya. Jadi selama kita sudah menerima LOA dari university masing-masing, kemudian perkuliahan itu selama kita mengurus administrasi, kemudian SK-nya sudah diperbolehkan oleh teman-teman dari Biro SDM, perkuliahan bisa dilaksanakan secara Zoom. Gitu. Jadi begitu semua administrasi selesai, baru mereka exit permit-nya juga sudah keluar, baru bisa ke ke universitas yang dituju. Kemudian yang kedua tadi apa? Belit? LOA tadi apakah 19 Agustus sudah due date atau seperti apa? Oh,
LOA kan nanti kalau ngelihat timeline itu kan setelah ada wawancara dari kampus kalau yang research ya. Kalau yang kampus dan Kementerian SDM. Kemudian kalau ada beberapa kampus yang tidak mensyaratkan wawancara. Jadi kalau memang mereka sudah menerima, LOA bisa kita terima dan itu tidak 19 Agustus. Nanti kampus yang akan mengirim langsung ke kita Bapak Ibu. Ini untungnya mekanisme kerjasama ya Pak Andi, karena LOA udah di Ya, tangan ini. Kalau ya untuk LOA. termasuk monitor. Tadi juga ada pertanyaan mengenai monitoring evaluasi, itu sudah tertuang di dalam draft PKS kita dengan universitas. Jadi ada kewajiban universitas mengirimkan progres belajar teman-teman nanti ke kita dan Biro SDM gitu. Jadi kalau ada potensi yang kurang-kurang gitu bisa kita push biar belajar yang benar, atau kalau bad atau worst case-nya ya kita tarik ulang. Kira-kira seperti itu Bu Adit. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Andi dan Bu Widya, ini ada yang nggak sabar juga bertanya secara langsung. Kita panggil ya di sini, kita persilahkan Mas Hafid Suharyandi dari PEM Akamigas. Panitia bisa membantu? Pak Hafid Suharyandi akan bertanya secara langsung. Silakan Pak Hafid. Baik, terima kasih Bu Elit. Selamat pagi Pak Andi, selamat pagi Bu Widya. Saya nggak tahu ini pertanyaannya apakah nanti Pak Andi atau Bu Widya nanti dari panitia atau dari Pak Andi atau dari Bu Widyanya ya. Pertanyaan pertama, kebetulan kan sekarang saya juga sedang mencari LOA dari beberapa universitas begitu. Kemudian di dalam surat ke profesor begitu, itu saya selalu menyampaikan dua opsi. Jadi opsi pertama, apakah profesor itu mau menerima saya untuk bekerja di bawah dia. Kemudian opsi kedua adalah saya menggunakan dana beasiswa, baik misalnya beasiswa Kementerian ESDM atau beasiswa LPDP atau beasiswa misalnya dari DAAD atau Aminef misalnya, let's say seperti itu. Nah, misalnya kita ikut seleksi yang ini nih Pak Andi ya, yang di universitas yang tadi ya misalnya Dandi dan seterusnya. Nah itu apakah kita bisa maksudnya kita bisa men-switch dari yang tadinya kita awalnya misalnya mendaftar untuk beasiswa LPDP, kemudian kita switch ke Kementerian ESDM atau seperti apa Pak Andi? Kemudian yang berikutnya tadi dari Bu Widya kan menyampaikan biaya tubel tuh ada yang khusus, misalnya kan ada yang mencakup biaya seminar, kemudian ada biaya transportasi riset misalnya begitu ya. Nah itu cara perolehannya seperti apa? Apakah mengajukan proposal di awal atau sistemnya pakai reimbursement? Terima kasih. Baik, Pak Andi cukup jelas ya pertanyaannya tadi. Terkait dengan switch di Mas Hafid ini sudah proses mendaftar LPDP, tapi mungkin apakah bisa switch untuk tugas belajar luar negeri? Begitu ya Mas Hafid? Bukan Bu, sebenarnya Oh, saya malah mendaftar untuk yang Dandi ini, cuma kan di awal ini saya kemarin didaftarkan ke Dandi University, cuma kan sebelumnya itu saya juga sudah kontak beberapa universitas begitu kan. Nah itu bayangan saya kan skemanya mungkin bukan Kementerian ESDM, tetapi kalau misalnya didaftarkan untuk ini, nah itu bagaimana gitu untuk switch dari yang karena saya juga dari tadi yang daftar universitas tadi belum kontak sama sekali gitu, belum dapat LOA-nya sama sekali begitu. Oh ya, siap. Pak Andi bisa menjawab ya Pak Andi. Ya. Kemudian terkait dengan biaya tubel, mungkin Pak Andi juga bisa menjawab karena Pak Andi sudah merinci nih Bu Widya. Ya, terkait dengan apa saja sih nanti yang akan diperoleh calon peserta tubel. Silahkan Pak Andi, dua pertanyaan dari Mas Hafid. Terima kasih Mas Hafid. Wah ini junior saya di PEM Akamigas ya. Iya Pak. Oke Mas Hafid, jadi inilah kelebihannya dari program kita karena kita sudah spesifik NZE, jadi beberapa jurusan prodi itu juga sudah kita koordinasikan, termasuk research-nya. Research-nya kan tadi saya ada list research-nya, dan mereka sudah kita pastikan selama kita mengambil research yang ditawarkan oleh mereka, istilahnya mentoring, bukan mentoring kalau luar negeri itu, promotor kalau di kita, itu ada gitu. Jadi sudah. Nah, terkait dengan
proposal misalnya Mas Hafid sudah ke LPDP atau kemana. Nah, kita lihat dulu isi proposalnya itu supporting NZE enggak. Kalau Ya, ya. enggak, kan kemungkinan akan susah ya, beda ya, karena ini kan memang programnya spesifik, kita desain untuk net zero emission, towards to net zero emission. Kira-kira seperti itu, Mas Hafid. Baik, baik. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua tadi kan ada biaya khusus tadi Pak Biaya, Andi. ya. Misalnya kan ada yang reguler misalnya biaya bulanan, tapi ada yang khusus kalau mau seminar atau mau riset tadi kan di cover perjalanannya. Nah itu sifatnya proposal pengajuan atau reimbursement Pak? Oke, kalau tadi juga sudah dijelaskan sama Bu Widya sih, kalau misalnya listnya itu kan sudah ada untuk seminar ya, Bu Widya ya, kalau nggak salah saya sempat baca, dan kita juga sudah. Nah, kalau Mas Hafid tanya besarannya, pasti kan beda-beda ya. Oke. Tiap kampus juga beda-beda, tiap negara juga beda-beda, termasuk riset. Kalau riset, kalau misalnya memang ada ketentuan dari kampusnya, besarannya, nah kita monggo dikasih masukan. Tapi dari beberapa kampus yang kita sudah ajak diskusi, itu mereka sudah masuk istilahnya kalau di sana itu bench fee ya. Ada tuition fee, ada bench fee gitu. Jadi nanti kita masukkan jadi satu gitu. Kalau sudah sesuai dengan research yang di list ya Mas Hafid ya. Oke. Jadi itu udah satu paket. Nah, yang terpisah itu mungkin kebanyakan yang ini yang untuk seminar tuh. Memang seminar mau nggak mau harus wajib ada ya. Teman-teman juga pasti kalau mau masukin ke internasional gitu kan memang ada fee-nya ya, ada biayanya ya. Dan itu kayaknya sudah di cover juga sama teman-teman di Biro SDM. Tadi saya sempat lihat paparan Bu Widya itu sudah ada itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Andi. Oh, udah Terima cukup kasih jelas ya, Bu Mas Elit. Hafid? Sudah sangat jelas, Cukup sudah jelas sangat ya, jelas. Mas Hafid. Terima Ya. kasih. Selanjutnya Bu kita Elit, undang lagi izin penanya. Oh, ada menambahkan, tambahan? Bu Elit. Oh, silakan Mbak Ya. Widya. Mas siapa tadi yang Mas Hafid. Hafid ya? Ya. Mas Hafid Ya, ya. Mas Hafid izin untuk seleksi tugas belajar kita kan saat ini sudah menggunakan aplikasi seleksi tugas belajar yang ada di kantor. Nah itu kami sudah buka untuk yang LPDP, sepertinya malah udah tutup nih untuk yang aplikasi di kantornya. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan mencari sponsor gitu ya, apabila pendaftarannya itu belum dibuka di aplikasi kantor, mohon informasikan kepada kami. Nanti kami akan buka untuk pendaftarannya di kantor. Jadi akan kami seleksi melalui aplikasi tersebut gitu. Jadi untuk pendaftarannya itu bisa paralel kalau Bapak Ibu mau LPDP atau beberapa sponsor itu bisa mengikuti seleksi di beberapa sponsor karena aplikasinya nanti akan kami buka. Jadi Bapak Ibu misalnya mau ikut LPDP sama mau ikut yang beasiswa KSDM itu bisa bersamaan mengikuti seleksinya gitu. Oh iya, baik, baik. Nggak Jadi perlu switch ini. Nah Oh untuk iya, Mas boleh, Hafid boleh. sudah untuk yang LPDP sudah mendaftar di aplikasi kantor? Enggak, saya rencananya baru ini yang periode berikutnya, Bu. Oh, oke. Ya. Oke. Karena kan Um, yang Juli ini Sudah kan tutup. 4 Juli sudah tutup ya. Betul ya. Oke. Ya, Baik. Terima kasih Bu Widya. Cukup Mbak Widya? Cukup Mas Hafid? Cukup, cukup. Ya. Baik, kita undang yang dari jauh ini kayaknya teman IT kita dari Kalbar. Kalau nggak salah ini Mas atau Mbak ini selalu setia kayaknya ini. Mungkin ada pertanyaan bisa dibantu panitia untuk Pak atau Bu Setia dari Kalimantan Barat. Ya, Assalamualaikum Pak, Ibu. Suara saya kedengaran jelas, Bu? Pak? Jelas Pak Setia. Silakan Pak Setia. Ya, suara saya sudah jelas ya, Bu? Sudah, sekarang sudah. Terima kasih, perkenalkan. Nama saya Setia, IT dari Kalbar, Bapak Ibu. Jadi mungkin pertanyaan saya ini sifatnya cukup umum ya, Bu. Karena memang saya belum secara lengkap begitu membaca perpres tentang yang tubal, tentang peraturan tentang tubal ya, Bu ya. Jadi yang mau saya tanyakan itu adalah pada saat misalnya saya sudah lolos, Bu, lolos untuk mengikuti tubal, bisa nggak saya mengikuti pelantikan untuk jabatan fungsional tertentu, Bu? Karena memang sebelumnya saya pernah punya pengalaman yang cukup buruk, Bu, pada saat tubal sebelumnya.
Itu saya melewatkan kesempatan untuk mengikuti in-passing, Bu. Itu aja pertanyaan saya, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Setia. Ini mungkin pertanyaannya untuk Mbak Widya ya, Mbak Widya, terkait dengan beliau sudah lolos, tapi apakah beliau juga bisa mengikuti pelantikan untuk jabatan fungsional tertentu? Silakan Mbak Widya. Baik, untuk mengikuti pelantikannya mungkin harus kita perlu melihat dulu TMT tugas belajarnya itu kapan. Jadi kalau misalkan ternyata tanggal pelaksanaan pelantikannya itu setelah SK ditetapkan dan TMT tugas belajarnya sudah dimulai, sepertinya tidak bisa mengikuti pelantikan in-passing-nya gitu, karena statusnya sudah sebagai pegawai tugas belajar. Tapi kalau pelaksanaan pelantikan in-passing-nya itu dilaksanakan sebelum TMT tugas belajarnya, boleh mengikuti pelantikan, tapi tetap saja nanti ketika Bapak melaksanakan tugas belajar, kalau pelaksanaan tugas belajarnya itu di luar pendidikannya itu dilaksanakan di jam reguler, ya tetap harus diberhentikan dari jabatannya gitu. Oke, jadi memang saat ini, Bu, status saya memang sedang menunggu, Bu. Sedang menunggu untuk dilantik sebagai pejabat fungsional tertentu, begitu, Bu. Jadi memang harus selesai pelantikan dulu, Bu, ya, kalau mau mengikuti seleksi tubal, begitu, Bu. Oh enggak. Kalau mau mengikuti seleksi tubal enggak harus jadi JFT. JFU pun bisa, Pak. Maksud saya kalau misalnya saya mengikuti sekarang kan saya tidak punya kesempatan gitu, Bu, untuk mengikuti pelantikan yang lagi saya tunggu sekarang ini, Bu. Atau gimana baiknya? Pelantikannya kira-kira kapan? Mungkin bisa ditanyakan ke kepegawaiannya, atau ini JFT-nya apa, Mas? IT? Ya, rencana IT mungkin ya? tahun depan sih, Bu, karena memang lagi menunggu kenaikan pangkat saya, Bu. Jadinya kemarin belum dilantik seperti itu. Pelantikannya tahun depan? Iya, seharusnya, Bu. Oh, kalau pelantikannya tahun depan ya berarti nggak bisa ikut tugas belajar yang sekarang. Ya. Jadi sebaiknya Untuk nunggu tahun in-passing-nya. depan gitu, Bu, ya, pembukaan buat tahun depan begitu ya. Iya, itu. Karena kalau saat ini ikut seleksi tugas belajar terus dinyatakan lulus, terus TMT tugas belajarnya per 1 September, ya Bapak nggak bisa ikut in-passing di tahun depannya, karena kan SK tugas belajarnya biasanya kan 2 tahun untuk S2 atau 4 tahun untuk 3 atau 4 tahun untuk yang S3 gitu. Oke, udah jelas, Begitu, Bu Pak. Widya. Makasih, Bu. Ya. Salam dari Kalbar. Sudah cukup jelas ya. Waalaikumsalam. Sudah cukup jelas ya Pak Setia. Selanjutnya kita undang satu lagi ya, Bu Widya dan Pak Andi. Ini dari teman kita dari Lemigas, Pak Endi. Pak Endi ya, silakan Pak Endi, teman-teman panitia bisa membantu kami. Apakah Pak Endi ada? Oh, tidak ada. Berarti pindah ya ini, teman-teman panitia. Mungkin bisa pindah ke Pak Muhammad Andri Sahrir. Ini ya, untuk penanya terakhir. Pak Muhammad Andri Sahrir, bisa? Halo, terdengar, Bu? Iya, ya terdengar. Silakan Pak Baik, Andri. terima kasih, Bu. Mohon izin mau bertanya, Bu. Melanjutkan tadi di Q&A, saya bertanya tentang timeline tadi, Pak. Tadi kan sudah dijawab timeline untuk beasiswa SDM ya. Untuk timeline beasiswa dari luar itu berarti apakah fleksibel atau tetap harus mengikuti timeline dari SDM ini, Pak? Karena kan mereka beasiswa luar ini punya waktu masing-masing, Pak ya. Begitu paling. Terima kasih. Baik, Pak Andri, ini cukup jelas. Mbak Widya juga bisa ini. Mbak Widya, silakan Mbak Widya untuk timeline. Nanti ditambahin Pak Andi. Silakan. Baik, untuk Pak Andri terkait beasiswa yang sponsor gitu ya, yang di luar KSDM, itu pelaksanaannya mengikuti timelinenya dari sponsor. Namun tetap harus mengikuti seleksi administrasi terlebih dahulu di Kementerian SDM. Jadi kalau misalkan Bapak misalnya nih mau daftar di Chevening, kemudian Bapak udah dapat jadwalnya Chevening itu pembukaannya kapan, tolong informasikan kepada kami.
agar kami bisa buka di aplikasi Ngantor untuk pendaftaran sponsor Chevening. Jadi nanti Bapak tinggal upload dokumennya atau menyampaikan dokumen yang dibutuhkan di aplikasi Ngantor. Nanti kami seleksi administrasinya melalui aplikasi tersebut. Kemudian setelah lulus seleksi administrasi tersebut, baru Bapak boleh daftar ke Chevening-nya atau ke Fulbright atau ke yang lain-lain gitu. Begitu Pak Andri. Baik Bu, terima kasih. Sudah dapat jadwalnya untuk yang sponsornya, kira-kira mau sponsor mana? Sebetulnya saya sudah daftar karena saya nggak tahu aturannya Bu ya, jadi saya terlanjur sudah submit. Yang saya sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan dari sosialisasi sebelumnya Bu, yang saya sudah daftar ke universitas di Taiwan. Nah, saya nggak tahu bahwa harus melapor dulu gitu. Jadi baiknya gimana Bu ya? Sebetulnya saya sudah bikin surat pernyataan nih Bu ke kepegawaian, ditujukan ke Biro SDM. Jadi saya belum tahu nih kelanjutannya bagaimana Bu. Bapak sudah lulus di Taiwannya, sudah lulus? Belum Bu, baru submit. Pengumumannya kalau nggak salah Oktober ini Bu. Oke, boleh disampaikan kepada kami nanti program studinya apa di Taiwannya, kemudian perguruan tingginya apa, nanti disampaikan kepada kami, nanti kami buka di aplikasi Ngantor, jadi Bapak bisa ikut seleksi dulu di aplikasi Ngantornya ya. Menghubunginya ke Bu Widya langsung atau bagaimana Bu? Boleh ke saya, boleh ke tim saya, ada Mas Bayu, ada Mbak Bella. Oh siap, terima kasih Bu. Pak Andi mau menambahkan atau cukup? Saya rasa kalau izin Terkait SK timeline. udah wajib itu dari Biro SDM, kan kita terdaftar sebagai PNS ya. Kalau misalnya tiba-tiba ngilang, wah itu repot. Emang harus wajib Mas, kalau untuk apalagi setahun atau 2 tahun ya. Saya rasa sudah cukup jelas itu, Bu Elit. Baik, Ya, terima apalagi kasih. luar negeri, Mungkin karena luar negeri harus iya, paspor siap. biru ya. Nggak boleh pergi Exit dengan permit ya. paspor hijau gitu kalau untuk tugas belajar. Nanti karena kalau menggunakan paspor hijau, dia akan sulit untuk pencantuman gelarnya. Untuk pencantuman gelarnya kan akan ke BKN, kemudian penyetaraan ijazah dulu di Dikti juga gitu. Baik, terima kasih Bu Widya dan Pak Andi. Mungkin satu lagi ya Bu, ini karena tinggal satu, kasihan. Ini teman kita Pak Arabia. Pak Arabia mungkin bisa dibantu teman-teman panitia. Ya, Bu, Bu, kedengaran nggak Bu? Apa kepencet ya? Oh ya, kedengaran Bu. Silakan Mbak Arabia. Ya, maaf ini. Halo, Ya, halo. Terima kasih kesempatannya. Saya Silakan. mau menanyakan, saya berencana untuk apply Australian Work Scholarship. Itu nanti ada, kalau dinyatakan lulus akan ada pre-departure. Mbak Arabia, mungkin suaranya kurang terdengar di kami. Apakah Pak Andi dan Mbak Widya? Kandidatnya. Nah, kalau misalnya masa kuliahnya 2 tahun, persiapan PDT-nya, departure training-nya, persiapan bahasanya itu kan dari jam Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 4 sore. Artinya akan tidak bisa nih untuk sambil bekerja atau ngantor. Apakah dibebas-tugaskannya itu sejak kapan ya? Karena masa studi 2 tahun ditambah persiapan PDT-nya itu 6 minggu sampai 9 bulan, tergantung kesiapan kandidatnya nanti. Progresnya seperti itu, bagaimana ya? Terima kasih, mohon pencerahan. Baik, terkait Baik, TMT Mbak tugas Arabia. belajarnya berarti ya. Ya. Untuk TMT-nya nanti nanti akan Halo? kami tambahkan dengan. Halo Mbak, terdengar nggak suara saya? Halo? Oke, Mbak Arabia, untuk TMT tugas belajarnya nanti akan ditambahkan dengan PDT, persiapan pre-departurnya, dengan melampirkan surat pernyataan dari kampusnya atau dari perguruan tingginya. Nanti kami buatkan SK terpisah. Jadi ada SK pre-departur, ada SK tugas belajarnya. Kalau memang
SK pre-departurnya itu dilaksanakan di jam kerja gitu ya, itu nanti akan ada SK tersendiri. Begitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Menghilang soalnya. Putus nih Mbak Arabia. Mas, Mbak Mas, Arabia. halo. Jadi nanti Ya, ada 2 ya, SK halo. ya? Ya, ada Jadi, 2 SK nanti, satunya ada SK untuk pre-departur, ada SK yang tugas belajarnya. Oh, jadi nanti akan dibebas tugaskan untuk PDT-nya? Ya, kalau memang pelaksanaannya di jam kerja dan memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas, ya akan kami bebas tugaskan. Baik. Ya. Terima kasih banyak infonya. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Arabia. Mbak Widya, ini ada pertanyaan lagi nih, saya bacakan ini ya. Mohon izin bertanya kepada Ibu Widya, apakah untuk mendaftar tugas belajar jabatannya harus sesuai dengan program studi yang akan dipilih? Silakan Bu Widya. Iya, betul. Karena untuk memilih program studinya justru harus disesuaikan dengan jabatannya. Jadi jangan sampai misalnya jabatannya analis SDM aparatur gitu ya. Terus dia ngambil program studinya lingkungan gitu kan, nggak dipakai juga nanti dia pada saat pelaksanaan tugasnya gitu kan. Jadi memang untuk pemilihan program studi harus disesuaikan dengan syarat jabatannya, kemudian harus yang mendukung tusi dari baik itu jabatannya maupun unit kerjanya gitu. Jadi memang perlu disesuaikan begitu. Baik, Mbak Widya, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaannya, tapi saya sambil melihat lagi, apakah perlu ada yang disampaikan? Oh ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Widya. Saya sudah mendapatkan profesor untuk S3. Tahap berikutnya saya daftar di kampus untuk dapat LOA di Australia. Apakah pendanaan bisa dari APBN Kementerian SDM? Pak Andi, silakan Pak Andi. Ini pertanyaan yang sering ini Pak Andi. Iya, izin. Jadi ini dilema, cuman arahan terakhir oleh Kepala BPSDM adalah semua harus sesuai dengan program dari arahan Pak Menteri mengenai net zero emission. Jadi kalau misalnya mungkin LOA-nya kalau memang masih nyangkut dengan program net zero emission, kemudian standar persyaratan keluar negerinya itu memenuhi pedoman, itu bisa diajukan. Tapi kalau memang beda, mohon maaf tidak bisa untuk saat ini. Baik, semoga cukup jelas ya. Ini jangan surut semangat ya. Ini kalau yang tidak sesuai dengan NJE mungkin bisa mencari beasiswa lainnya atau biaya mandiri begitu ya, Pak Andi. Mbak Widya, ini juga pertanyaan yang sering ini Mbak Widya. Bila mencari beasiswa lain dari luar, apakah semua persyaratan administrasi, ikatan dinas dan umur sama dengan persyaratan beasiswa Kementerian SDM saat ini? Mbak Widya mungkin Sama. bisa membantu. Ya, silahkan Mbak. Baik, jawabannya adalah sama. Jadi untuk ikatan dinas batas usia maksimum itu untuk seluruh jenis pembiayaan, sumber pembiayaan itu sama. Mau dari beasiswa Kementerian SDM, beasiswa sponsor, atau tugas belajar biaya mandiri pun sama. Kemudian ketentuan lain yang sama adalah proses seleksinya sama. Lulus seleksi terlebih dahulu di internal KSDM, baru boleh mencari sponsor atau perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan tugas belajar, mau cari sponsor, boleh. Tapi lulus seleksi dulu di Kementerian SDM. Lulus seleksi administrasi, tolong infokan ke kami kalau memang belum ada di aplikasi ngantor sponsornya. Infokan ke kami, nanti akan kami buka di aplikasi ngantor, silakan daftar, nanti kami seleksi terlebih dahulu, lulus, baru boleh cari sponsor dan perguruan tingginya. Demikian juga untuk yang tugas belajar biaya mandiri ya, Bapak Ibu, yang pembiayaannya dibiayai oleh diri sendiri, itu tetap harus seleksi administrasi terlebih dahulu. Setelah lulus, seleksi untuk tugas belajar biaya mandiri itu ada 2 tahapan, seleksi administrasi dan seleksi wawancara.
Setelah lulus seleksi administrasi dan seleksi wawancara, baru Bapak Ibu boleh mendaftar ke perguruan tinggi. Ya, jadi jangan dibolak-balik nih alurnya. Jangan daftar dulu di perguruan tinggi, terus baru ikut seleksi, nanti ternyata seleksi internalnya nggak lolos, sayang, sekolahnya nggak bisa dilanjutin. Nggak bisa jadi angka kredit, nggak bisa juga untuk pencantuman gelarnya ya. Begitu Bu Elit. Baik, Bu Widya, intinya internal pasti akan membantu ya, tapi ikutin prosedur. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu pasti akan dibantu asal sesuai dengan peraturan yang berlaku atau prosedur yang berlaku. Mungkin itu saja pertanyaan, diskusi, tanya jawab pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke MC, Pak Denny Andres. Pak Denny Andres, apakah sudah ada? Terima kasih sebagai moderator yang luar biasa memandu sesi di siang hari ini, dan juga para narasumber, Pak Andi dan Pak Bu Widya, terima kasih atas paparannya jelas. Semoga teman-teman semua ini makin paham ya, makin jelas terkait mekanisme, alur, dan juga persyaratan untuk tugas belajar luar negeri terkait net zero emission tentunya, yang memang sudah menjadi program yang sudah dicanangkan oleh kementerian kita, yaitu mendukung net zero emissions. Semoga teman-teman menjadi paham dan berminat tentunya ikut untuk tugas belajar luar negeri dalam kaitannya dengan net zero emissions. Bapak Ibu, untuk seluruh panelis mohon menghidupkan videonya masing-masing. Kita akan adakan sesi foto bersama. Seluruh panelis yang ada di ruangan Zoom mohon menghidupkan videonya masing-masing. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Host tolong dibantu. Ya, host bantu untuk pengambilan foto. Ya, hidupkan video masing-masing. 1, 2, 3. Terima kasih. Sesi kedua mohon mengikuti dengan seperti ini, logo aparatur. Ya, logo aparatur. Ya, kita akan hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas sesi fotonya. Terima kasih Bu Widya dan Pak Andi. Ya, moga-moga manfaat dan memperjelas terkait tugas belajar luar negeri KSDM 2022. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati, demikianlah webinar sosialisasi tugas belajar luar negeri KSDM 2022 telah berakhir, dan alhamdulillah banyak pertanyaan dan juga diskusi yang menarik dengan para narasumber. Terima kasih Pak Andi dan Ibu Widya. Semoga kita semua menjadi paham dan mengerti akan seluk-beluk tugas belajar luar negeri kaitannya dengan net zero emission. Dan Anda semua tentunya semakin berminat untuk mengambil tugas belajar luar negeri dengan segala kelebihannya. Dan perlu kami umumkan bahwa materi dapat diunduh di website PPSDM Aparatur. Sekali lagi, materi di pagi hari ini, di siang hari ini, dapat diunduh di website PPSDM Aparatur. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Di akhir acara kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny.